wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita usia dan juga kesempatan pada sore ini yang kita bisa kembali di dalam majelis sore ini yang membahas dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, yang dimana kita akan melanjutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-ayah. Ikhwatul iman, bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bagaimana keagungan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Ia menjadikan keistimewaan, keutamaan pada ciptaannya, yang bagaimana Allah sempurnakan dari penciptaan Nabi Adam, dan Ia berikan amanah kekhalifahan, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam memiliki kemampuan tertentu yang manusia ini tidak bisa disamakan oleh makhluk yang lain, yang dimana akal dan juga pikiran Allah telah berikan kepada manusia, dan juga telah Allah berikan penglihatan serta pendengaran, dan juga diberikan rezeki yang sempurna. Maka selayaknya kita mensyukuri dari apa yang telah Allah berikan. Di antaranya wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Adam mengajarkan nama-nama kepada, atau nama-nama semuanya, semua nama-nama kepada para malaikat. Kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Jadi diajarkan oleh Allah nama-nama itu, kemudian Allah menyuruh Nabi Adam untuk mengajarkan nama-nama kepada malaikat. Begitu sempurnanya. Dan dia Allah mengajarkan nama-nama itu, nama-nama seluruhnya itu. Kemudian Adam memperlihatkannya kepada para malaikat. Summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni. Kemudian Allah berfirman, maka sebutkanlah bi asma'i haula'i,
in kuntum shodiqin, terhadap nama-nama ini apabila kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka para malaikat itu dites, diuji. Karena bukan hanya manusia yang diuji, tetapi malaikat dan juga dari jin juga diuji. Hanya saja bentuk ujian mereka berbeda-beda. Kalau manusia dan jin diuji untuk membedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Sedangkan bagi malaikat diuji untuk menguatkan keimanan mereka. Karena itulah ujian yang Allah berikan kepada para malaikat sebenarnya itu adalah untuk meyakinkan mereka, membuat mereka semakin percaya akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga membuat mereka semakin teguh di dalam beriman, di dalam beribadah, dan juga memberikan kepada mereka pelajaran. Dan tentunya bagaimana, kenapa Allah mengatakan faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin, itu karena Allah menguji mereka agar menyebutkan dari nama-nama itu apabila malaikat mengakui bahwa dirinya yang paling layak sebagai khalifah dibandingkan Adam alaihissalam. Jadi ini adalah berbicara dengan bukan berarti menentang, tetapi dialog yang terus berjalan kepada para malaikat. Nah, ini dalam tafsir ya. Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Taisirul Karimur Rahman. Taisirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Disebutkan bagaimana awal dari penyebutan keutamaan Adam alaihissalam, bapak manusia ya. Jadi bapak kita siapa? Adam ya. Adam bapak kita, ibu kita. Adam bapak kita, ibu kita Hawa ya. Bahwa Allah ketika ingin menciptakannya, dia memberitahukan kepada para malaikat dengan hal itu, bahwa Allah akan menjadikannya khalifah di muka bumi. Nah, ini diistimewakan Adam itu. Nah, diantaranya juga dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam nama-nama semuanya ya. Jadi Allah mengajari dulu kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama-nama segala sesuatu yang diberi nama dengan nama itu. Ada nama hewan ya. Hewan, ada burung misalnya yang terbang ya, ada unggas. Terus juga nama-nama tumbuhan ya. Nama-nama tumbuhan itu kan banyak ya. Nama-nama tumbuhan itu segala jenisnya ya. Itu semuanya
diajarkan oleh Allah. Maka Allah mengajari nama dan yang diberi nama yaitu lafaz-lafaz dan makna-makna. Sampai diajarkan nama isim mukabbar ya. Maksudnya menunjukkan pengertian yang besar seperti al-qas'ah. Apa itu al-qas'ah? Piring ya. Piring. Dan isim musaghor bermakna kecil seperti al-qusoyah. Itu piring kecil ya. Nah ini. Kemudian Allah mengajukannya pada malaikat ya gitu. Mengetes kepada malaikat. Nantinya sebelum Allah mengetes malaikat, Allah tes dulu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam cerdasnya manusia tidak secerdas malaikat gitu ya. Tapi kalau bodohnya manusia bodohnya manusia akan sangat bodoh dibandingkan setan ya gitu. Kalau dia tidak bersyukur gitu. Bahkan kekafiran itu bisa jadi lebih kafir daripada Fir'aun dan iblis gitu. Ya, sekarang ada gitu ya. Sekarang ada kekafiran yang lebih daripada Fir'aun dan iblis gitu. Tidak mempercayai Tuhan ya gitu. Dan sebagainya. Nah itu disebutkan kepada malaikat yaitu sebagai ujian bagi mereka. Apakah mereka tahu atau tidak, ditanyakan oleh Allah. Maka Allah firman, faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Ini adalah untuk mengetes gitu, menguji. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah keistimewaan dari ciptaan Allah, yaitu keunggulan Nabi Adam, keunggulan manusia dibandingkan malaikat dengan akal pikiran yang cerdas. Yang selanjutnya adalah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya diajarkan kepada Adam yaitu nama-nama dari benda-benda seluruhnya. Selanjutnya yaitu bagaimana ujian kepada malaikat dan juga kekuasaan Allah untuk menguji hambanya agar hambanya bertambah keimanannya. Begitu juga kepada manusia, seharusnya bertambah keimanannya dengan ujian. Hanya saja kebanyakan tidak kuat ya dengan ujian gitu. Diuji kehilangan sedikit gitu ya. Mengeluhnya minta ampun ya gitu. Diuji belum punya sesuatu, mengeluhnya minta ampun. Nah ini. Ya. Nah itu. Maka di dalam tentunya ucapan malaikat ini ada persangkaan bahwa malaikat lebih utama daripada manusia dalam hal khalifah. Akhirnya diuji, namun mereka tidak sanggup. Kita lanjutkan saja ya, satu ayat lagi ya. Ayat selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau
yaitu kami mensucikanmu dari protes gitu ya. Jadi bukan protes ya. Malaikat bukan protes gitu. Bukan berbicara terhadap firman Allah ya gitu. Tapi ini adalah dialog. Wajar ya kalau misalnya gitu. Seperti seseorang merencanakan sesuatu ya gitu. Saya akan begini dan begitu besok gitu. Terus si fulan yang sebagai objek bicaranya bertanya, nanti gimana kalau begini kan gitu. Nanti gimana? Nah, kan. Terus datang sangkaan-sangkaan. Terus nanti gimana kalau begitu dan begini? Nah, kan. Itu wajar-wajar saja ya gitu. Terjadi pada makhluknya yang disebut manusia ya gitu. Apalagi terhadap Allah dan malaikatnya, pasti wajar-wajar saja itu terjadi ya. Qalu subhanaka la ilma lana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui dari sisi manapun gitu. Jadi malaikat menyucikan Allah dari sikap protesnya mereka terhadap Allah dan menyelisihi perintah Allah gitu. Illa ma 'allamtana. Ilmunya itu adalah tiada lain selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Inilah yang ilmu yang diajarkan. Artinya ketika seseorang diajarkan sesuatu kemudian menyampaikannya, maka jangan jauh daripada apa yang diajarkan gitu. Diajarkan Quran dan Sunnah, jangan jauh daripada apa yang dari Quran dan Sunnah itu. Begitu juga diajarkan dalil-dalil, tidak boleh jauh dari dalil-dalil itu, bahkan menyimpang itu sangatlah tercela. Yaitu tentang apa diajarkannya? Tentangnya karena keutamaanmu dan kedermawananmu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alim itu adalah ilmu ya. Yang ilmunya bikulli syai'in alim. Meliputi segala sesuatu yang tidak akan lolos darinya. Tidak akan luput biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak pula yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu. Sedangkan sifat Al-Hakim adalah zat yang memiliki hikmah yang sempurna, yang tidak ada sesuatu makhluk pun yang keluar dari hikmah itu, dan tidak ada satu hal yang diperintahkan yang menyeleweng dari hikmah itu. Sehingga tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali untuk hikmah. Dan Allah tidak memerintahkan dengan sesuatu itu pun kecuali untuk sebuah hikmah. Itu luar biasa ya, ciptaan Allah itu. Gitu ya. Antum bisa membayangkan ya gitu. Ketika misalnya dapat nikmat sesuatu kemudian dicabut ya gitu. Dari tubuh antum misalnya. Jangan dari saya. Enggak ya. Jadi kita bayangkan ya. Misalnya kita punya nikmat nih dari badan kita, kemudian dicabut salah satunya. Nikmat penglihatan misalnya. Itu ada murid saya itu matanya itu dia matanya itu sudah bola matanya tidak hitam. Ini bola mata tidak hitam coba. Tapi hitamnya itu cuman lingkarannya saja, tidak seluruhnya ya gitu. Kita kan nih hitam ya, masih hitam ya. Masih hitam enggak? Masih ya gitu.
Tapi ada murid saya itu, saya lihat bagaimana bola matanya tidak hitam di sini, tidak ada hitamnya. Bahkan hitamnya tidak penuh mungkin ya gitu. Hitamnya tidak penuh. Nah, itu sudah dicabut penglihatan sempurnanya gitu ya. Nah, ini bayangkan kalau kita kehilangan nikmat itu. Ini aduh, luar biasa ya nikmat melihat ya gitu. Bersuara, mendengar itu luar biasa. Dicabut misalnya nikmat pada diri kita. Wah, atau pada apa yang kita miliki ya itu. Dicabut nikmat listrik ya. Nah, langsung gitu kan. Nikmat listrik dicabut gitu, parem sadayana. Wah, gitu. Kan terlihat kan bagaimana nikmat yang Allah berikan itu. Nikmat teknologi ya luar biasa, ilmu dari mana-mana ya gitu. Tapi tidak bisa nyaring mana yang benar, mana yang batil. Nah, itu kebanyakannya. Nah, inilah wajibnya seseorang berguru di dalam menuntut ilmu ya gitu. Nah, ini juga terkandung di dalam ayat ini hikmah menempatkan sesuatu yang layak. Karena itu apabila ada sesuatu yang samar gitu ya, maka kita hikmahnya misalnya bingung gitu ya, belum tahu, kita tunduk saja dan menerima. Sami'na dan wa ata'na gitu. Kami mendengar dan kami taat gitu. Sudah beres ya gitu. Seperti misalnya kita batal wudhu ya. Batal wudhu dalam sholat, keluar gas ya gitu. Gas apa itu CO2 gitu ya. CO2 keluar ya. Gas bau ya, gas beracun dari belakang ya. Ya kalau nggak dikeluarin nanti jadi mengendap di perut ya. Mengendap di perut jadi penyakit gitu ya. Keluar misalnya gas itu dari belakang, tapi yang dibasuh apa? Yang dibasuh muka ya. Kenapa nggak dibasuh eh, duburnya ya gitu ya gitu. Kenapa duburnya nggak dibasuh coba? Tapi yang dibasuh muka. Ya sudah terima. Itulah hikmah Allah itu kan kadang tersembunyi bagi makhluknya. Kemudian misalnya kalau sedang uzur ya, sepatu khuf nih, dicuci kita sedang wudhu karena uzur ya. Yang dicuci atas atau bawah? Atasnya kan. Nah, kenapa coba? Ya sudah gitu lah. Sami'na wa ata'na gitu. Jangan menyimpang, jangan mengada-ngada gitu. Karena kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, andai kata syariat ini berdasarkan akal, mungkin saya ketika menyapu khuf itu yang disapu adalah bawahnya bukan atasnya. Tapi karena syariat itu adalah berdasarkan wahyu, maka yang disapu yang mana? Yang atas gitu ya. Dan banyak lagi hikmah yang lainnya. Maka faedahnya yang pertama adalah kelemahan malaikat yang menyucikan daripada berbicara sesuatu atas firman Allah. Yang kedua, bahwa ilmu malaikat tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah. Begitu juga ilmu manusia. Tidak ada apa-apanya. Maka kita jangan sombong. Yang ketiga, maka kita harus berilmu dan mengajarkan ilmu dari apa yang kita ilmui. Jangan menyimpang dari Al-Quran maupun jangan menyimpang daripada Al-Quran maupun As-Sunnah ya gitu. Yang keempat adalah sifat Allah, yaitu yang maha mengetahui dan maha hikmah, maha bijaksana ya, maha bijaksana bisa menempatkan sesuatu selayaknya. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada edisi kajian ini. Insya Allah pada hari Selasa ya kita lanjut lagi dari pembahasan Hilyatu Thalabil Ilmi masuk ke pembahasan adab-adab penuntut ilmu terhadap gurunya dan selanjutnya.
Baik, barakallahu li wa lakum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lanjut lagi hari Selasa ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.